Halo, dengan saya Printer lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cetak blank Epson L1300 atau T1100, tapi khusus untuk area fuse atau sekring. Untuk video lengkapnya simak sampai habis. Nah, kenapa L1300 atau T1100? Karena basic mesin atau mainboardnya itu adalah sama. Ini ada sedikit perbedaan aja. Kalau T1100 itu masih ada chip atau CSIC. Kalau L1300 sudah tidak ada. Jadi basic mesinnya atau mainboardnya adalah sama. Untuk cetak blank L1300 bahasan lebih lengkap sudah kami posting ya di YouTube. Bisa kalian cari atau bisa cek link di atas. Ini hanya untuk penguatan untuk area fuse. Fuse adalah di sini. Di sini dia kodenya F1. Kalau kode di komponennya itu kode aslinya adalah kode F. Kalau dari datasheet kode F itu untuk arus yang bisa lewat itu adalah 0,5 ampere. Seperti tabel berikut ya. Nah, kalau fuse pengaman ini putus, itu 100% printer akan mengalami cetak blank. Jadi si head itu tidak bisa mencetak sama sekali, hasilnya akan kosong atau polos. Nah, kalau ganti usahakan nilai yang sama atau lebih besar sedikit. Kalau nilai yang sama berarti kodenya F lagi, itu 0,5 ampere. Nah, kalau lebih besar sedikit ya bisa di area setengah ampere, 1 ampere atau 1,5 ampere. Ini yang sudah kami tes itu menggunakan kode K. Itu arusnya adalah 1,5 ampere dan itu terbukti bekerja dengan baik. Sebelumnya cetak blank, kemudian setelah kami ganti dengan kode K, itu cetak blanknya sembuh atau bisa cetak seperti biasa. Seperti inilah contoh pengetesan yang kami lakukan dengan kode K. Nah, seperti itu. Sekarang
cara pengecekannya. Sebenarnya kalau teknisi yang sudah lama di dunia printer itu udah pasti tahu, tapi banyak sekali kawan-kawan atau pelanggan kami yang order di Siam Printer spare part itu ternyata belum mengerti ya soal fuse itu seperti apa, cara ngukurnya seperti apa. Ternyata ada banyak sekali yang belum mengerti dan mereka sudah berani pasang board sendiri. Sebenarnya itu tidak disarankan ya kalau tidak mengerti dasar elektronik atau service printer memasang board L1300 sendiri. Itu cukup beresiko. Maklum karena headnya itu harganya sekarang mahal sekali ya, hingga video ini dibuat sudah 2 jutaan ya. Itu karena beresiko ke sana. Nah, ini contoh untuk tes fuse. Yang kita sediakan adalah avometer bebas ya, ini hanya contoh yang kami lakukan. Kita tempatkan di buzzer ya, selektor kita di buzzer, kemudian kita tes dulu dia bunyi atau tidak. Kalau kita tempelkan, nah, berarti dia normal. Kemudian kita tes langsung ke fuse. Nah, ada bunyi, kemudian kita balik, ada bunyi, berarti fuse ini normal. Untuk cara lainnya adalah dengan ke menu atau ke pilihan ohmmeter. Usahakan perkalian yang paling kecil. Ini contohnya adalah di sini kali 1 ya, kali 1. Kemudian kita cek, ini pastikan bisa ke 0. Nah, ini harus ke 0 ya, ke 0, kurang lebih ke 0 lah. Nah, seperti ini. Kemudian kita tes. Ini harus 0 atau 0, jangan sampai ada hambatan di situ. Nah, ini 0 ya, berarti fuse-nya nyambung. Nah, ini fuse-nya nyambung, berarti ini fuse-nya bagus. Kalau di tempat Anda itu dipakai buzzer tidak bunyi, kemudian dites pakai ohmmeter kali 1 itu ternyata putus, berarti fuse-nya harus diganti dulu. Wajib diganti fuse ya, jangan di jumper atau dikasih kawat, itu sangat berbahaya ke mainboard dan print head. Usahakan diganti fuse. Ini fuse ini juga murah, ini paling cuma berapa ya, paling cuma 3.000-4.000-an lah, murah. Jadi kalau bisa jangan mengorbankan hal yang lebih besar untuk perkara sepele. Itu kalau pergantian fuse sudah kami contohkan di YouTube, tapi untuk printer A4 atau kecil, tapi teknisnya itu sama saja, bisa dicari ya. Yang paling penting itu adalah soldernya yang bagus, dan untuk dayanya itu kalau yang paling ideal adalah 40 watt. Seperti itu. Ini juga sudah kami tes dengan kode K, itu bisa cetak normal seperti ini. Ini bisa dilihat sendiri. Ini sudah kami lakukan tes dan sukses memakai kode K. Jadi kalau ganti mainboard, usahakan punya cadangan fuse. Jangan sampai di jumper atau di kawat, karena itu sangat beresiko untuk mainboard dan printhead. Demikian dari kami, Siam Printer.